Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi global yaitu COVID-19, di mana informasi mengenai COVID-19 yaitu per 14 Juni 2020 sebesar positif corona pada tanggal 14 Juni 2020 sebesar 38.277 orang, di mana jumlah pasien sembuh sebesar 14.531 orang dengan jumlah orang yang meninggal sebesar 2.134 orang. Hal ini juga berdampak pada sektor yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ramlaini. Untuk pertemuan kali ini pada mata kuliah ekonomi perbankan, di sini saya akan membahas mengenai bank dan pandemi COVID yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwasanya adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali berpengaruh terhadap berbagai sektor. Selain sektor transportasi, sektor pariwisata, sektor industri, maupun sektor ekonomi. Nah, dalam sektor perbankan sendiri, COVID memiliki dampak yang begitu besar bagi industri perbankan. Kali ini saya akan membahas mengenai dampak pandemi COVID terhadap bank yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasan kali ini ya. Berdasarkan informasi mengenai perbankan yang ada di Indonesia saat ini, Bank Indonesia menyatakan industri perbankan tanah air masih dalam kondisi yang sangat kuat dalam menghadapi tekanan akibat penyebaran pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan per Maret 2020 yang masih tumbuh positif, di mana kredit perbankan tumbuh sebesar 7,95% per tahun, dana pihak ketiga perbankan tumbuh sebesar 9,54%, dan piutang perusahaan pembiayaan yang tercatat tumbuh sebesar 2,49% per tahun. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, perlambatan ekonomi sudah pasti akan terjadi. Belum lagi ketidakpastian pasar pun terus menghantui kinerja sebagai besar sektoril termasuk sektor keuangan seperti perbankan. Untuk memitigasi peningkatan risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengatakan ada 4 langkah yang harus dilakukan perbankan untuk menghadapi krisis kesehatan akibat virus corona ini. Untuk langkah yang pertama, yakni melakukan identifikasi terutama dari sisi sektor real dan kinerja masing-masing debitur perbankan. Langkah yang kedua, yaitu dengan sangat pentingnya tentunya mitigasi, fokus utamanya yakni memitigasi risiko kredit dan kecukupan likuiditas perbankan. Semisal menyusun skenario restrukturisasi dan upaya penyelamatan debitur terdampak COVID-19. Kemudian untuk langkah yang ketiga, yaitu menurut Heru yang perlu dilakukan yakni mengukur kondisi perlambatan, antara lain yaitu melangsungkan stress test atau kecukupan modal dan likuiditas, termasuk pula melakukan skenario analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan modal terkait dengan peningkatan risiko kredit. Untuk langkah yang keempat, yaitu perbankan juga harus segera melakukan tindak lanjut berupa optimalisasi portofolio. Dengan 4 langkah ini perlu diidentifikasi supaya perbankan itu tidak terlalu dalam terdampak dari coronavirus tersebut. Langkah tadi terdapat 7 strategi yang dilakukan bank agar bisa bertahan di tengah pandemi tersebut. Untuk yang pertama yaitu bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Maksudnya bank tersebut harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Untuk yang kedua, bank harus fokus pada industri yang berprospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya virus pandemi ini.
Adapun contohnya yaitu seperti industri farmasi, produk pembersih, dan alat-alat kesehatan. Strategi yang ketiga yaitu dengan melakukannya digital banking, di mana layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking seperti yang ada di perbankan. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus-menerus. Namun tidak semua produk dan jasa harus menggunakan digital banking. Untuk strategi yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas dari bank. Corona menuntut perbankan atau bank harus semakin berinovasi. Misalkan seperti bank saat ini tidak hanya itu menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya saja. Namun bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabahnya melalui penjualan produknya. Seperti diketahui, imbauan pemerintah agar masyarakat itu melakukan physical distancing maupun social distancing mempengaruhi penjualan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Untuk strategi yang kelima yaitu pergunakan tools Zoom untuk on the spot ketika pemerintah mengharuskan social distancing ataupun physical distancing, maka harapannya respon bank ialah dengan memberlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau OTS melalui video call atau Zoom. Kemudian untuk strategi yang keenam yaitu pendampingan dan konsultasi bisnis nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat COVID-19 dengan mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank yaitu relationship manager yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk strategi yang terakhir yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM, di mana bank dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online bank virtual training and education yang dilakukan melalui aplikasi UMKM Go Online. Contohnya seperti itu. Jadi teman-teman, dengan adanya virus corona ini, selain kita waspada dan hati-hati, kita sebagai masyarakat juga harus peduli dan selalu berantisipasi. Jadi untuk bank sendiri harus segera beradaptasi dengan kondisi pandemi virus corona yang ada saat ini dengan menerapkan strategi baru dan kembali pada jalur kinerja yang good performance. Harapannya dengan adanya perubahan ini fungsi intermediarinya bank berjalan smooth dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia di era new normal. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai bank dan pandemi COVID yang ada saat ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Terima kasih.